Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat datang. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sore hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak saudara, kita sama-sama mau datang menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau boleh mengurapi kami dengan Roh-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami sore hari. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian mengatakan, Yesus kemuliaan. Kemuliaan
dengan roh-Mu. Haleluya. Kami menyembah Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Bapa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Agung dan Mulia. Yesus Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang sanggup melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang memerintah atas hidup kami, Allah yang menuntun langkah-langkah kami. Hingga pada sore hari ini kami datang lagi Bapa. Kami membawa tubuh jiwa roh kami membawa seluruh keluarga kami untuk datang beribadah, berbakti kepadamu Tuhan. Karena itulah yang dapat kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kelemahan kami, segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami. Dan biarlah kami percaya kalau kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang setia, mengampuni segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari turunlah Roh Kudus, urapi kami semua. Engkau jamah yang datang sore hari dalam tubuh yang lemah, yang sakit Tuhan, lepaskan. Lewat kuasa pujian ada kelepasan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau berkati setiap jiwa-jiwa yang datang, bahkan jiwa-jiwa yang lalu lalang di sekitar tempat ini. Engkau jamah dengan kuat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan sore hari ini. Biarlah urapan Allah turun atas kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, mungkin dalam perjalanan mereka ke tempat ini, biarlah Tuhan hantarkan mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat. Dengan sukacita kami bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Sore hari ini saya lihat wajah-wajah yang ceria. Saya yakin dan percaya karena Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu biarlah saudara angkat tangan, kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Biarlah kehadiran kita, kehadiran Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat
haleluya. Umat pilihan Allah dengan panggilannya, Tuhan menaati firman-Nya serta waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut berteduh dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan segala raja. Mari kita semua haleluya. Kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, Tuhan menaati firman-Nya segala waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja kan bangkit, nyatakan kebesaran, kan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut berteduh, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Dialah Tuhan, dialah Raja, haleluya. Raja, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dialah Raja, dialah Tuhan, Allah yang kita sembah luar biasa. Dia menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, saudara. Biarlah sore hari ini kita boleh dengan suasana yang begitu cerah. Biarlah kita, mari saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari, besar cintamu nyata.
biasa Engkau Tuhan. Engkau boleh bertahta di atas puji. Engkau boleh membakar semangat kami di saat kami menyembah. Di saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau boleh melepaskan segala beban persoalan kami. Sore hari ini Tuhan, kami percaya semua sudah dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Benar Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Benar Tuhan, sore hari ini kami tinggikan nama-Mu, karena Engkau Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana di hati yang suci. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, kemuliaan sembahnya. Haleluya. Glory, glory. Terpuji-pujilah nama-Mu, Engkau layak menerima pujian. Kami sembah, sembah, sembah. Haleluya. Dan
Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami meluap dengan pujian, syukur, dan penyembahan kepadamu. Karena Tuhan baik, Tuhan telah memelihara dan menyertai kami sepanjang minggu. Dan Tuhan boleh pimpin kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersuka cita, bahagia, karena kami ada di dalam rumah Tuhan. Berikan pujian penyembahan kepada Engkau, karena Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah kami. Dan Tuhan menjamah kami, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua yang datang kepada Engkau. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima semuanya firman Tuhan sebagai kebenaran. Dan itu menjadi kebenaran kami. Kuduskan, layakkan, ampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan menyimpan semua firman-Mu di dalam kehidupan hati kami Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Istimewa Tuhan menolong hamba-Mu. Berkati pelayan-pelayan sudah melayani kami hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini Minggu tanggal 9 Februari 2025. Saya ingin berbicara tentang respon kita sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini pilihan Allah. Kita harus bersyukur atas itu. Kita akan melihat bagaimana seharusnya kita merespon pilihan Allah itu. Tapi kita melihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 11. Di situ kita mendapatkan bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Apakah karena sesuatu yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel? Tetapi kita perhatikan Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi umat Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa, bahkan dikatakan menjadi umat kesayangan Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang menjadi dasar pilihan Tuhan. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlah dari bangsa manapun juga. Jadi bukan karena banyaknya, kekuatannya dan lain-lain dari umat yang dipilih oleh Tuhan ini. Tetapi kita perhatikan
maka hati Tuhan terpikat olehmu. Nih, Tuhan terpikat, bahkan dikatakan dan memilih kamu. Alasannya, bukan kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kita biasanya kalau memilih barang atau buah, pasti yang Helen jago tuh. Buah yang besar, bagus, dan kalau bisa manis, ya kan gitu. Begitu juga kalau memilih barang, tentu yang bagus, yang cantik, yang kuat, dan lain-lain. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi ini berbeda nih. Ini bukan karena pada barang itu atau kepada umat Israel dengan keberadaannya, tetapi dikatakan Tuhan terpikat dan memilih, ayat yang ke-8, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang yang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Kita tahu di sini alasannya. Kenapa bangsa Israel menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, dan Tuhan terpikat? Karena itu hanya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Istimewa, Tuhan telah berjanji kepada nenek moyang mereka, kepada Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Tuhan telah memanggil dia, memilih dia dari keluarga yang menyembah kepada berhala, suruh dia keluar, dari keluarganya untuk memisahkan, untuk mengikuti perintah Tuhan, dan dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ke negeri yang Tuhan tunjuk. Dan Tuhan berjanji akan Tuhan membuat kamu menjadi bangsa yang besar, dan keturunanmu ini menjadi bangsa yang besar, dan keturunanmu akan seperti bintang, seperti pasir, dan Tuhan akan memberkati. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi bukan karena bangsa ini besar, saudara, bukankah bangsamu kecil? Karena Tuhan mengasihi dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Coba kita bandingkan 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, seperti umat Israel ini. Umat kesayangan, dia adalah bangsa yang kudus, imamat, rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, perlu kita mengetahui dan memahami bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itu karena kita menerima belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kalau kita tahu ini, saudara-saudara, memang Tuhan itu luar biasa mengasihi ciptaannya. Ketika nenek moyang kita berbuat dosa, Adam dan Hawa, maka kita menjadi orang yang berdosa. Kita dilahirkan juga sebagai keturunannya menjadi orang berdosa. Nah, Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwa lewat keturunan wanita ini, keturunan Hawa ini akan melahirkan seorang juru selamat. Karena dia yang akan meremukkan pekerjaan iblis di atas kayu salib. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu ya rencana Tuhan lewat keturunan. Sebab itu kalau kita baca silsilah daripada Yesus, Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ketika Adam dan Hawa melahirkan anak-anak, ya, pertama anaknya dua, Kain dan Habel. Dikatakan bahwa Habel beribadah, ya, persembahannya menenangkan hati Tuhan, tapi Kain tidak. Kain mempunyai hati yang membenci adiknya. Akhirnya dibunuhlah, ya, Kain oleh Habel. Lalu lahir lagi, ya, Set, yang menyembah kepada Tuhan dan terus berkembang, ya, antara keturunan Kain, Set, ya, saudara-saudara, mereka ya memberontak kepada Tuhan, berbuat dosa, mau membangun menara Babel, akhirnya dikacaukan, saudara-saudaraku. Mereka berpencar ke seluruh dunia, ya, segala penjuru, dan mereka nggak mengerti bahasanya. Yang mengerti ya kumpul satu kelompok, kumpul jadi banyak kelompok-kelompok, saudara-saudara. Nah, Tuhan mulai ya merencanakan. Dipanggillah Abraham, saudara-saudara. Setelah dikirim ya air bah, ya, hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah, lewat keturunan Nuh ini, Sem, Ham, Yafet inilah, karena seluruh makhluk manusia mati, berkembanglah menjadi manusia, saudara-saudaraku. Itulah tadi, ya, mereka berbuat dosa, akhirnya Tuhan kacaukan.
Tuhan punya rencana. Dari ini dipanggillah Abraham. Saudara-saudara. Ya. Dari Abraham ini, ya, Abraham ya beribadah kepada Tuhan. Dia taat, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita tahu dari Abraham terus, saudara-saudara, akhirnya keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub, Yusuf, banyaklah ya mereka yang keluar dari Mesir itu. Itulah umat Tuhan. Ya, oleh pimpinan Musa mereka keluar. 600.000 laki-laki, baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi mereka keluar dengan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya. Supaya mereka apa? Ya, mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan. Tapi ya kita tahu bahwa perjalanan mereka ini, ya saudara-saudaraku yang kekasih, mereka bersungut, berontak, tidak taat. Tidak semua masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang saja dan generasi muda yang masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudaraku yang kasih. Yosua dan Kaleb, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Nah, kita tahu bahwa kita tahu nanti berkembang, ya, Tuhan pilih, ya, mereka minta seorang raja memimpin, ya, mereka mau yang kelihatan pimpinannya, ya, tidak bersungut-sungut, ya. Akhirnya Tuhan kasihlah Saul, ya, kelihatan besar, tapi Saul ini singkat cerita dia tidak taat, akhirnya digantilah Daud. Nah, Daud diberikan lagi perjanjian dan di keturunan rajut Daud ini, ya, itulah tadi silsilah Yesus akan lahir juru selamat, saudara-saudaraku. Ya. Sebenarnya bukan karena umat Israel, ya, pilihan, karena belas kasihan, karena lewat keturunan ini akan lahir juru selamat, karena juru selamat ini akan menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudaraku, itu rencana Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat belas kasihan, kita menjadi umat pilihan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita harus percaya, saudara-saudara. Ya, sebagaimana Abraham, saudara-saudaraku, ya, dia percaya, ya, untuk taat, percaya kepada Tuhan. Dia keluar dari negerinya, dari keluarganya, untuk mengikuti perintah Tuhan, kemana Tuhan tunjuk, saudara. Dia taat, dia suka beribadah kepada Tuhan, dia suka berkorban, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita tahu pada intinya, makanya disebut dia Bapa orang percaya. Dia percaya, dia taat, dia suka beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dia suka berkorban. Bahkan dia tidak hitung-hitungan, dia serahkan. Tuhan berikan anak di usia yang tua, dia serahkan juga kepada Tuhan. Nah, ini respon saudara-saudara yang pertama. Ya, kita lihat juga bahwa di dalam Matius pasal yang kedua, kita melihat juga beberapa respon, ya, orang di sana. Kita melihat, ya, imam-imam, ahli-ahli Taurat, ya, mereka mengetahui firman Tuhan. Karena waktu Raja Herodes bertanya, di manakah raja yang lahir itu? Ya, dikatakan oleh mereka, di Bethlehem di tanah Yudea, seperti yang tertulis di kitab, di dalam kitab nabi-nabi. Ini imam-imam, ini ahli-ahli Taurat. Matius pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang kelima. Tapi responnya bagaimana, saudara-saudaraku yang kekasih? Dia tahu
firman Tuhan. Tapi dia tidak mau menemui juru selamat itu. Tidak ada ceritanya imam-imam dan ahli Taurat ini mereka mau menemui juru selamat itu, raja orang Yahudi itu. Dia tahu tapi dia tidak mau datang kepada juru selamat itu. Saudara, dia tidak mau menyembah, saudara. Dia tahu ya tentang kelahiran juru selamat itu, raja orang Yahudi itu, tapi dia tidak menyembah. Jangan sampai kita juga orang pilihan Allah. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tahu kita sebagai orang yang mendapat anugerah Tuhan belasan, tapi kita tidak mau mencari ya Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Kita tidak mau datang menyembah kepada Dia yang memberikan anugerah yang telah memilih kita. Bahkan mereka, saudara-saudara, bersungut-sungut, menghakimi. Bahkan kalau kita pelajari, mereka ingin membunuh Yesus. Nah, kita lihat lagi respon daripada Raja Herodes. Sebenarnya Raja Herodes ini diizinkan Tuhan, kan kita tahu bahwa bait Allah itu telah dihancurkan, saudara-saudara. Lalu dibangun lagi, ya. Zaman Esra, Nehemia itu, ya, hancur. Lalu Herodes ini yang memulihkan, memugar kembali ya bait Allah yang hancur. Padahal dia suka menjadi donatur, saudara-saudara. Tapi dia hanya memberikan persembahan, tapi dia menyingkirkan kebenaran karena dia punya niat yang jahat. Tolong kepada orang-orang Majus, kamu kalau sudah menemukan juru selamat itu, raja orang Yahudi itu, beritahu ya. Padahal rencananya dia ingin membunuh. Karena ini menjadi saingan ini, saudara-saudaraku, Raja Herodes. Ya, dia menyingkirkan kebenaran. Jangan juga kita demikian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, seperti raja ini, ya. Mungkin kita kita tidak melakukan kebenaran, menyingkirkan kebenaran Tuhan. Ya, kita perhatikan lagi mengenai respon daripada gembala-gembala. Tapi gembala-gembala adalah orang yang sederhana, sedang mengembalakan dombanya, saudara-saudaraku. Tapi ketika berita sukacita datang kepada dia, mereka percaya, ya, bahwa akan lahir juru selamat, raja orang Yahudi, tandanya dibungkus kain lampin, ya, di kandang, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu mereka pergi, saudara-saudaraku, datang mencari, ya, juru selamat yang lahir itu. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang kedua sana, dia datang, dia menerima sukacita, dia percaya, dia datang, dia menyembah kepada Tuhan. Harusnya kita begitu, saudara-saudara. Ya, umat pilihan Tuhan punya respon, kita mau bersyukur, percaya akan belas kasihan Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, saudara-saudaraku yang kekasih, umat Tuhan selama dia mematuhi perintah Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tapi kalau mereka berontak, diizinkan musuh mengalahkan mereka, mereka ditawan. Saudara-saudaraku, sampai akhirnya mereka ditawan di negeri asing, di Babel, saudara. Karena pemberontakan mereka. Kita akan diberkati selama kita taat, melakukan firman Tuhan. Kalau kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak melakukan firman Tuhan, maka berkat tetapi kutuk yang kita terima, saudara-saudaraku. Itu Ulangan pasal yang tadi kita baca. Ulangan pasal 6, 7 baca di situ, pasal 28.
Ya. Nah, kita lihat juga orang Majus ini. Orang Majus ini dia datang dari jauh, saudara-saudara, mengikuti pimpinan bintang, bahwa bintang ini menunjukkan tempat di mana Raja Juru Selamat itu akan lahir, Mesias, ya, Juru Selamat itu. Dia, kalau kita pelajari, dulu kan nggak ada pesawat, kereta api, nggak ada mobil, ya, dulu onta, jalan kaki. Ya, jadi perlu berhari-hari, berbulan-bulan dia harus sampai. Sebab itu waktu orang Majus menemukan Yesus, Yesus udah nggak di kandang lagi, dia sudah di rumah. Karena perintah Raja Herodes yang berumur 2 tahun, ya, Matius pasal 2 ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi berita kelahiran sudah dengar, tapi dia sampainya ya kurang lebih ya, karena perintahnya si Raja Herodes ini 2 tahun ke bawah. Jadi cukup lama. Dan dikatakan bahwa orang-orang Majus ini dari jauh dia datang membawa persembahan, dia menjumpai Juru Selamat itu, dia datang menyembah, bahkan memberikan persembahan. Ada harga yang bayar. Dia pergi dari negeri yang jauh untuk menjumpai, bahkan dia membawa emas perak. Nah, ini respon kita juga, saudara-saudara. Kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, ada harga yang kita bayar. Saudara datang ke tempat ini, ada harga yang saudara bayar. Membuang waktu, tenaga saudara, harta saudara, memberikan persembahan, bahkan tubuh, jiwa, roh saudara berikan ya untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Nah, ini harusnya respon. Lantas Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat lagi satu ayat, 2 Petrus pasal 1. Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Firman Allah katakan, Galatia, ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ya, Galatia pasal yang ke berapa itu? Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kita menjadi milik Kristus. Dia panggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Kita menjadi milik Kristus. Kita juga punya pengharapan. Kalau kita percaya kepada Yesus, Galatia tadi katakan, kalau kita menjadi milik Kristus, maka janji kepada Abraham itu menjadi milik kita juga, kata saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita memiliki janji-janji Tuhan. Sebab itu orang percaya, umat pilihan Tuhan,
adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan, sehingga dia memperoleh pengharapan. Ya, bukan itu saja dikatakan di sana 2 Petrus pasal 1 2 Petrus pasal 1 tadi, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita umat pilihan loh, umat Allah. Kita ini berbeda dengan orang-orang yang bukan pilihan atau orang-orang dunia. Bukan bedanya secara lahiriah fisik. Yang membedakan kita adalah dikatakan di situ, kita menjadi orang-orang saleh. Orang-orang kudus. Kita memperoleh moral yang tinggi. Ini yang bedanya. Orang-orang Kristen itu mempunyai moral yang tinggi, beda. Kalau orang dunia mengikuti hawa nafsunya, dagingnya, saudara-saudaraku yang kekasih, tapi orang-orang pilihan Allah, dia menyangkal dirinya. Kalau engkau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Jadi kita tidak mau mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keinginan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daripada si iblis. Kita ini mempunyai berbeda karena kita orang-orang kudus. Ya. 1 Petrus pasal 14 coba. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil. Jadi Tuhan memanggil kita menjadi umat pilihannya supaya kita menjadi kudus, mempunyai moral yang tinggi. Ya. Kalau di dunia hidup dalam nafsu, kawin cerai, anak Tuhan nggak boleh. Sekali seumur hidup, hanya maut yang mematikan. Dan kita nggak istilah kenal kumpul kebo. Masa saudara mau dibilang seperti kebo? Jadi hidup bersama, belum diikat dalam pernikahan. Anak-anak muda ini, hati-hati nih. Bebas seks. Kehidupan pergaulan bebas. Kita harus tahan anak-anak muda. Sampai waktu diteguhkan, diberkati. Menjaga kekudusan. Istimewa kita umat pilihan Tuhan. Kalau orang dunia melakukan dosa, melakukan kejahatan, suka menipu, kita beda. Tuhan pilih. Nah ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan harus hidup sebagai pilihan itu. Hidup sebagai orang pilihan itu. Yaitu hidup saleh, hidup kudus, punya moral yang berbeda. Kita harus berbeda, saudara-saudara. Kita harus menjadi terang dan garam. Jangan kita kembali lagi seperti orang gelap. Kita orang terang, terang-terangan. Saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Tentu kalau kita hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, ini selanjutnya. Tadi yang pertama, kita percaya hidup taat. Kedua, kita harus memisahkan diri dari dunia. Karena kita ini umat pilihan Tuhan harus hidup sebagai orang pilihan, orang saleh. Kita ini orang saleh, orang kudus, harus punya moral yang tinggi. Yang ketiga, ayat yang kelima, justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Iman kita harus terus ditambah, dilatih. Bagaimana?
Biasanya kalau ada ujian, tantangan, itulah proses, saudara-saudara. Iman kita bertambah. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan kita hidup di jalan tol, bebas hambatan ya. Katanya sih, tapi sekarang juga tol macet juga ya kan. Mungkin yang baru diresmikan tuh daerah Sumatera sana. Ya, masih sepi karena baru, saudara-saudara. Coba yang pertama kali, tol yang pertama kali, kalau nggak salah tol Jagorawi. Ya. Berapa kilo itu bayarnya masih murah. 7.000 kalau nggak salah ya. Coba yang lain-lain, puluhan ribu yang baru-baru, saudara-saudara. Nah, Tuhan tidak menjanjikan kita tanpa hambatan. Tapi Tuhan menjanjikan Tuhan menyertai. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Ketika kita menghadapi ujian, Dia berikan jalan keluar. Dia berikan kekuatan, kesanggupan untuk menghadapinya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana? Proses. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, iman kita harus bertambah. Bagaimana? Iman itu datang dari mendengar firman, baca Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih. Selanjutnya, janji Tuhan. Kita lihat. Nah itu. Jadi perhatikan terus ayat yang ke-8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya, kalau tidak menambahkan imannya, dikatakan buta dan picik. Karena itu ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Perhatikan. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tadi kalau hidup dalam kita dipilih oleh Tuhan, hidup sebagai orang pilihan Tuhan, saleh, kudus, punya moral yang tinggi, maka kita tidak akan tersandung. Akhirnya saudara-saudara, janji Tuhan ayat 11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Punya hak penuh. Kita ahli waris, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup ini di dunia ini sementara. Tanah air kita yang sesungguhnya ada sorga. Tapi sementara kita berjalan, hidup berperang. Kalau kita percaya dan taat, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu. Nomor 1, iya. Yesus kemuliaan. Kita bersyukur buat pilihan Allah atas hidup kita ini. Biarlah kita memahami akan hal ini. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Umat kesayangan Allah. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kita mau hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebagai orang yang saleh, orang yang kudus, orang yang mempunyai moral yang tinggi. Supaya kita tidak terserandung. Kita tidak akan jatuh. Biarlah kita mau juga seperti Bapak Abraham. Orang-orang Majus, gembala-gembala, mau percaya dan taat
kepada semua perintah-perintah Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan. Kita tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, baik hidup harta kita kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan. Mau menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sebagai umat pilihan Tuhan, iman kita selalu juga mau ditambah dengan proses-proses di dalam kehidupan kita. Iman kita semakin diuji seperti emas, dan janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yesus kemuliaan. Saya undang Ibu Gembala ke depan, memimpin kita dalam penyembahan dan doa untuk firman Allah. Berdoa buat kita. kasih Bapa di surga buat segala firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Dan Engkau juga Tuhan akan menyatakan berkat-berkat
yang Tuhan sudah janjikan. Kami imani itu Tuhan. Tuhan tetap tolong kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin, amin, amin. Terus menambahkan kepada iman kami banyak hal supaya kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Allah dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati hamba-Mu dan akan terus memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Allah hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya sekarang Tuhan kami akan membawa korban-korban persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau juga mengurapi yang akan melayani Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia, belas kasihannya kepada kita. Dia telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dia juga sanggup menolong, menyertai, memelihara, memberkati, menyembuhkan, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar kepada kita semua. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan senantiasa menepati janji-janjinya kepada umatnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu mewakili jemaat-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini, dengan permohonan, beban, permasalahan, keperluan Tuhan mereka. Hamba mewakili jemaat memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Yang kekurangan Tuhan adakan. Yang dalam keadaan susah, takut, Tuhan hiburkan. Yang sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, setiap pendidikanmu, dalam rumah tangga, semua kegiatanmu. Dan Tuhan senantiasa berikan kemenangan kepada engkau. Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kebahagiaan kepadamu. Hari ini tepatnya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Ridwan Siaan, Ibu Neti yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi. Kami tahu karena Tuhan mencintai kekasih ini.
Tuhan tambahkan umurnya, Tuhan berikan waktu kesempatan untuk menjalani hidupnya. Biarlah Tuhan senantiasa teguhkan hatinya untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Engkau, mengasihi dan melayani Engkau. Tuhan berkati dalam kegiatannya, semua apa yang dilakukannya. Istimewa sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendampingi anak-anak. Tuhan berikan hikmat, kesabaran, dan Tuhan berikan kesehatan. Berkati Bapak rumah tangga, Bapak Siahaan, juga anak-anak yang lain. Keluarga Yuda Tuhan berkati juga. Yosepin, Jojo Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat juga buat Ibu Dery yang saat ini ada di rumah sakit Pusdikes, saat menunggu untuk operasi khusus buntunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan. Pulihkan semua bagian yang sakit luka di dalam nama Tuhan. Pakai para dokter suster yang ada di Pusdikes. Tuhan senantiasa teguhkan hatinya, imannya kepada Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa berikan sukacita, damai sejahtera. Berkati hidupnya, berkati Pak Stanley dalam pekerjaannya, keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih persembahan umat-Mu besar atau kecil. Mereka berikan dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat sesuai dengan janji Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Sekali lagi yang tidak hadir, Tuhan juga melawat umat-Mu. Kami semua yang hadir, kami yakin Tuhan menjamah kami, memberkati kami. Dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami lagi. Kehidupan yang akan kami jalani sepanjang minggu yang berjalan. Juga rencana family trip kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari tanggal 21 sampai 29 Maret sampai 5 April kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua Tuhan siapkan, sehatkan selalu, sukacita. Biarlah cukupkan panitia, Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Tuhan perjalanan kami, Tuhan sertai dan Tuhan memberikan sukacita dan memberkati. Dan juga rencana kebaktian Padang, Pasca juga kami serahkan dalam tangan Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan campur tangan. Untuk acara baptisan juga Tuhan tolong tetapkan hati-hati daripada kekasih-kekasih yang sudah mengambil keputusan. Biar semakin mereka bertambah-tambah lagi di dalam Engkau. Dan semakin diberkati di dalam Engkau. Semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan juga berkati rencana Tuhan majelis wilayah Timur Selatan yang akan mengadakan ibadah hamba Tuhan, di mana kami GPDI Philadelphia menjadi tuan rumah di bulan Maret, tanggal 17 Maret kami serahkan tentang Tuhan. Memberkati juga acara ini, memberkati seluruh jemaat-Mu untuk ambil bagian dalam menjamu hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Timur Selatan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini, karena kami ada di dalamnya Tuhan Yesus. Berkati komplek ini, berkati komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit anggota Pas Pampres. Tuhan berkati dalam menjalankan tugas mereka yang purnawirawan juga Tuhan berkati. Ada anak-anak-Mu menjadi terang dan garam Tuhan. Berkati mereka semua, berkati komplek ini, berkati di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Baik yang berjalan kaki, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, Tuhan juga menyertai, tibakan dengan damai sejahtera-Mu di rumah kami masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.